Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan perangkat daerah, peserta pelatihan, pejabat struktural pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, tim penjamin mutu, para widyaswara, pengajar, instruktur, mentor, coach, panitia penyelenggara, peserta PKA, dan peserta Latsar CPNS, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Upacara pembukaan pelatihan kepemimpinan administrator lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Angkatan ke-6, dan pelatihan dasar CPNS gelombang 12, golongan 2, Angkatan 47, dan golongan 3, Angkatan 132, 133, dan 134, lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikap, Kabupaten Nagikeo, Kabupaten Sumba Timur, Kupang, tanggal 28 Juni tahun 2020 dimulai. Mengawali acara ini, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, doa bersama bagi yang bertugas disilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, siang hari ini, Engkau mengumpulkan kami semua berada di dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan pembukaan
pembukaan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 6 lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil bagi golongan 2 dan 3 lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu ya Tuhan di dalam ruangan ini. Berikanlah hikmat kepada kami, sehingga acara ini dapat berlangsung dari awal hingga akhir. Tuhan, kami tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan memimpin dan memimpin semua kegiatan ini dari awal hingga akhir. Kami mendoakan khusus kepada pemimpin kami, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajarannya. Kami mendoakan pula kepada Kepala Badan BPSDMP Provinsi NTT beserta jajarannya, para panitia, instruktur, para pengajar, para media suara, para mentor coach, para penguji, tim penjamin mutu, dan seluruh peserta. Tuhan, di saat ini penyakit pandemi COVID sementara melanda di mana dan juga di Provinsi NTT. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau melindungi kami, sehingga kami semua peserta yang mengikuti acara pelatihan ini dapat berawal dan berakhir dalam keadaan sehat. Kami tidak punya kemampuan apa-apa. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau dokter di atas segalanya. Engkau membentengi kami, melindungi kami dengan kasih. Kami mendoakan semua hadirin yang ada di sini, terutama Bapak Wakil Gubernur beserta jajaran yang nanti setelah selesai acara ini akan kembali ke tempat tugas. Tuhan berkati dia, sehingga hikmat, akal, kebijaksanaan dan kesehatan tentunya Engkau limpahkan baginya dan kami semua. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Hadirin yang kami hormati, kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Laporan pembukaan pelatihan kepemimpinan administrator lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pelatihan dasar bagi calon pegawai negeri sipil gelombang 12 lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao, Alor, Nagakeo, dan Kabupaten Sika. Yang kami hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, asal peserta atau pejabat yang mewakili, yang kami banggakan pelatihan kepemimpinan administrator dan pengawas lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para widesuara narasumber, tim penjamin mutu pelatihan, tim Satgas COVID pelatihan, panitia penyelenggara, singkatnya Bapak Ibu undangan hadirin yang kami hormati. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Perkenankan saya atas nama panitia melaporkan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sebagai berikut. Dasar pelaksanaan: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2 sampai dengan 6 terbaca. 7. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10/1 AKN
02.3/2020 tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan dalam masa pandemi COVID-19. B. Maksud dan tujuan. Pelatihan kepemimpinan administrator dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin yang inovatif, berkarakter serta mampu mendesain dan memimpin peningkatan kinerja organisasi. Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil agar mampu menerima mandat dan menjalankan peran sebagai pelayan publik. C. Peserta. Peserta pelatihan kepemimpinan administrator berjumlah 40 orang. Pejabat administrator eselon 3 berasal dari perangkat daerah lingkup pemerintah Nusa Tenggara Timur. Pelatihan dasar berjumlah 159 orang berasal dari Kabupaten Rote, Kabupaten Alor, Kabupaten Nagakeo, dan Kabupaten Sika. Waktu dan tempat pelatihan. Pelatihan kepemimpinan administrator berlangsung selama 91 hari kerja terhitung mulai tanggal 28 Juni sampai dengan 1 Oktober 2021 atau setara dengan 797 jam pelajaran, bertempat di Hotel Papa John's, Oebufu, Kupang. Pelatihan dasar peserta berlangsung selama 51 hari kerja terhitung tanggal 28 Juni sampai dengan 25 Agustus tahun 2021 atau setara dengan 511 jam pelajaran, berlangsung di kampus BPSDM dan Hotel Romita, Kupang. E. Tenaga pengajar terdiri dari para widesuara dan narasumber yang berasal dari pejabat struktural lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menguasai bidang ilmu sesuai dengan persyaratan kurikulum. F. Pembiayaan. Pelatihan dasar pelatihan kepemimpinan administrator bersumber dari APBD Provinsi NTT melalui DPA BPSDM Provinsi NTT tahun anggaran 2021. Pelatihan dasar bersumber dari APBD Kabupaten asal peserta dengan pola kontribusi sebagai pendapatan asli daerah melalui DPA BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2021. G. Penutup. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan selanjutnya memohon kesediaan Bapak untuk memberikan arahan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salve. Salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka dengan resmi pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan dasar CPNS. Yang kedua sebagai mantan pimpinan pansus undang-undang ASN, itu paling penting. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya juga dulu pernah menjadi Widya Iswara di LAN. Saya baru 48 tahun menjadi dosen dan jadi guru, di baru 48 tahun sampai sekarang masih jadi guru. Jadi kalau berbicara mengenai diakin voting, saya kira saya juga punya kompetensi di bidang itu. Untuk itu saya akan memberikan sharing kepada saudara-saudara sekalian. Tadi sebelum saya ke sini, saya telepon ke rekan saya Pak Bima, Ketua BKN, dan Pak Suryanto.
ketuaan. Saya bilang, bro, saya ini diminta oleh instansi saya untuk memberikan pembukaan pelatihan kepemimpinan. Dia bilang, bro, kupas tuntas bro. Kupas saja itu ASN, undang-undang ASN, dan apa itu ASN, dan apa substansi kalau kita menjadi ASN. Itu yang saya akan berikan sebentar. Mudah-mudahan masih ada waktu, karena ini pelatihan. Tadi Pak Kepala mengatakan saya akan memberikan pengarahan. Saya tidak memberikan pengarahan, tapi saya mau berikan latihan. Saya mencoba memberikan latihan dengan satu permainan. Jadi di sini satu huruf A, huruf B, huruf C, huruf D. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini kenapa melatih kerjasama itu tidak bisa hanya dengan teori. Melatih kerjasama itu harus dengan permainan. Ini saya sebelum saya memberikan sambutan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan perangkat daerah di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya lihat ada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ada Kadis Lingkungan, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masih ada lagi, Eselon 2, 3 aja ya. Para narasumber, para instruktur, para pendidik, para motivator yang saya hormati, dan para peserta pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang saya banggakan, panitia penyelenggara tim Satgas COVID-19, singkatnya hadirin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan ridhonya maka pagi hari ini atau siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di sini mengadakan pembukaan pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dalam suasana kebersamaan dan sehat walafiat. Berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Mengapa kita harus merubah undang-undang? Di dalam hukum ada istilah yang namanya het recht geen achter, bahasa Belanda. Hukum harus berubah sesuai dengan perkembangan zamannya, perkembangan masyarakat. Ada satu dalam bahasa Latin, tempora mutatur, et nos mutatur in illis. Masyarakat berubah, atau waktu berubah, kita harus berubah di dalamnya. Ini prinsip paling dasar bagi ASN. Dan pada saat kami menyusun naskah akademik, kata-kata itu di dalam notulen fakultatif saya masukkan 2 istilah itu. Kebetulan saya delegat drafting, jadi saya tahu persis titik komanya, kalimat-kalimat yang saya tahu mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dan pada saat itu berdebatlah, kenapa undang-undang sudah bagus kok dirubah lagi? PNS kan sudah, sekarang tinggal kita bagaimana meningkatkan kesejahteraannya. Di seluruh dunia, ASN itu terdiri dari 2, yaitu yang dia struktural namanya PNS, tetapi ada yang mereka non struktural
tapi berdasarkan kompetensi khusus di bidangnya. Maka lahirlah ASN terdiri dari PNS dan P3K, pegawai pemerintah dengan sebagainya. Jadi saudara-saudara sekalian, ASN itu terdiri dari dua komponen. PNS, bedanya hanya PNS itu dapat pensiun, P3K tidak dapat pensiun. Mengapa? Karena pasti kita akan rekrut mereka-mereka yang memiliki kompetensi, keahlian, keterampilan, kemampuan, integritas untuk mengemban satu tugas yang akan menghasilkan output dan outcome-nya. Dan yang kedua adalah supaya ada kompetisi yang sehat antara sesama ASN. Maka tidak ada jalan lain, undang-undang ini harus dirubah. Tapi tidak cukup hanya undang-undang dirubah. Bagaimana mewordingkan dalam kalimat, bagaimana menerjemahkan ke dalam tingkah laku kita sehari-hari. Itu yang paling penting. Jadi saya mau katakan, Bapak Ibu, latihan kepemimpinan ini ada dua tujuan yang sangat utama. Yang pertama adalah untuk kalian bisa menggerakkan orang untuk bekerja sama. Itu pertama. Tapi tidak hanya itu. Tapi yang paling penting tidak hanya menggerakkan, tapi menarik orang untuk bekerja. Itu yang pertama. Di dalam bahasa Latin mengatakan verbal movent extra tracut. Tidak hanya kita menggerakkan orang, tapi lebih dari itu adalah menarik orang. Kepemimpinan kita, latihan kepemimpinan, orientasinya adalah merubah supaya kita bisa kerja. Saya melihat bahwa kita kadang-kadang belum kerja, belum work, tetapi baru laboring. Dalam konvensi ILO dengan jelas mengatakan apa itu work, apa itu laboring. Kerja adalah usaha sadar yang dilakukan oleh manusia dengan puas. Saya ulangi lagi, kerja adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa dengan puas dan memuaskan sambil memelihara segi jasmani dan rohani. Itu kerja. Wow. Sekarang saya mau tanya, apa bedanya dengan laboring? Kalau orang bekerja tidak menghasilkan outcome-nya, itu bukan kerja. Itu namanya laboring, atau dalam bahasa Indonesia menggarap. Datang jam 7 pagi, pergi makannya jam setengah 12, pulangnya setengah 4 untuk absen. Nah, itu garap, bukan kerja. Kalau kerja, suatu proses harus menghasilkan barang atau jasa. Tapi lebih dari itu outputnya. Tapi outcome-nya, apa yang saya hasilkan ini bisa dimanfaatkan, bisa dipergunakan oleh orang lain atau tidak. Kemudian saya bekerja ini, saya melayani puas, orang yang dilayani juga harus puas dan memelihara segi jasmani. Maka itu orang bekerja satu hari 8 jam, tetapi strukturnya jelas. Anda boleh kerja lebih dari 13 jam, tapi kalau tidak punya outcome, maka asam adrenalin fosfat dan kritikal fosfat Anda akan habis dan kemudian rame-rame kita digotong kubur. Ini paling penting.
kerja, dan darat. Banyak sekali. Dulu di undang-undang yang lama, kita tidak pernah menekankan itu. Apa itu work dan apa itu laboring. Tetapi substansi dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dengan jelas memiliki kompetensi visioner, kompetensi strategik, kompetensi taktik, dan kompetensi operasional. Saya kira itu para instruktur, para media Semarang pasti lebih tahu dari saya, karena itu pekerjaan sehari-hari dari teman-teman sekalian. Tapi saya hanya mau menekankan bahwa kalau kita berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, harus kita tahu semangatnya, substansinya, napasnya. Harus kita mengetahui, baru kemudian kita bisa menjabarkan itu sehingga teman-teman sekalian bisa memahami, menangkap, memahami, menggerakkan orang, menarik orang, tetapi dengan teladan. Pemimpin tidak hanya menggerakkan orang dengan kata-kata, tetapi harus menarik orang dengan teladan. Itu para pemimpin. Latih kepemimpinan tidak sekedar kita memiliki kompetensi knowledge, tidak hanya memiliki keterampilan, hanya memiliki attitude, tetapi bagaimana seni untuk merampung ketiga-tiganya menjadi satu, itu yang paling penting. Sehingga lahirlah output dan outcome. Seorang pemimpin dengan kata-kata dia bisa menggerakkan orang. Bung Karno berpidato luar biasa menggerakkan orang. Tapi ASN tidak hanya dengan kata-kata, tetapi teladan bisa menarik orang. Teladan itu bisa membuat orang jauh. Teladan itu bisa membuat orang sakit hati. Teladan itu bisa membuat orang munafik. Di depan saya bekerja, di depan atasnya, tapi di belakangnya saya umpat maki hancur pemimpin saya. Dan itu saya kira kalau kita mau mengaku, yang hadir di sini pasti masih banyak yang berbeda. Termasuk diri saya sendiri. Itu harus kita introspeksi diri. Seorang pemimpin harus bisa menyamakan persepsi dari semua anak buahnya. Pulang dari sini, Anda harus lebih hebat daripada teman-teman yang lain. Karena Anda sudah ikut pelatihan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, NTT kita menempatkan pariwisata sebagai prime mover. Berbicara mengenai prime mover, pariwisata tidak hanya sekedar dinas pariwisata, lingkungan hidup dan kehutanan kerja untuk pariwisata, fokusnya ke pariwisata, perhubungan begitu, BPSDM pariwisata, seluruh biro hukum semua ke pariwisata. Mengapa Bapak Ibu kita tempatkan pariwisata? Dunia sudah menunjukkan minyak akan habis, tetapi pariwisata akan memberikan income yang paling besar di seluruh dunia. Orang sekarang sudah mau jalan-jalan untuk menghabiskan uangnya. Berbicara mengenai pariwisata, itu memiliki mata rantai pasok yang sangat luar biasa ke bawah. Berarti kita berbicara mengenai aksesibilitas. Di situ ada transportasi, ada infrastruktur, ada macam-macam aksesibilitas secara proporsional. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, berbicara pariwisata, berbicara aksesibilitas, berbicara mengenai akomodasi. Yang paling penting lagi adalah amenities, kebersihan. Oleh sebab itu, Bapak
saudara-saudara sekalian, semua peserta, mari kita sama-sama membangun Nusa Tenggara Timur ini sesuai dengan kemampuan kita. Seorang pemimpin yang pertama dia lakukan harus dia melakukan apa dinamakan dengan perencanaan. Dalam perencanaan itu faktor pertama adalah SWOT analysis. SWOT, apa strength saya, apa weakness saya, apa opportunity saya, apa threat saya, apa ancaman saya, apa kekuatan saya, kelemahan saya, apakah ada peluang, apakah ada hambatan tantangan ke depan. Saya harus bikin step by step, step by step. Orang Jepang selalu mengatakan plan, do, action. Plan, do, check, action. Apalagi kita di sini ada yang namanya penjamin mutu. Kalau di barat itu ada namanya quality control. Kalau kita sendiri mutunya bagus, tidak bisa membuat orang menjadi mutunya bagus. Kualitas maupun kuantitas. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, latihan ini jangan main-main. Latihan kepemimpinan bukan hanya seremonial, bukan hanya memenuhi persyaratan supaya kita naik ke kantor dan sebagainya. Lebih dari itu, supaya Anda bisa memiliki kompetensi yang sampai kapanpun Anda pasti akan tenang terus dan akan jual terus. Integritas itu nomor one. Anda boleh pintar, Anda boleh hebat, tanpa integritas, no way. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, beberapa poin tadi saya memberikan kepada kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda sekalian bagi kejayaan Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur ini luar biasa Bapak Ibu semua orang. Kami dari malam sampai jam 2:20 kami diskusi dengan beberapa pengusaha dari Jakarta sampai minum-minum di Asal. Mereka mengatakan Nusa Tenggara Timur, wow, tetapi orang-orang yang belum wow. Itulah tantangan membangun sumber daya manusia dan nomor one. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mudah-mudahan saya percaya dan terima kasih semua pihak yang sudah ikut serta di dalam mensukseskan pelatihan ini. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua yang hadir. Akhirnya dengan memohon bimbingan Tuhan Maha Kuasa dan disaksikan oleh kita semua yang hadir, saya membuka dengan resmi pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-6 lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 12, golongan 2 angkatan 47, golongan 3 angkatan 132, 133 dan 134 lingkup pemerintahan Kabupaten Rotendao, Alor, Nagikeo, Sika dan Kabupaten Sumba Timur tahun 2021 secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala usaha dan karya kita. Salam. Salte. Allahumma barik ila mamitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Terima kasih.
hadirin yang dirahmati